Selamat pagi, siang, sore, malam, semangat pagi. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih banyak telah mengklik video ini dan selamat karena kalian beruntung sebab video ini akan menambah keilmuan kalian mengenai semantik. Di sini ada Dewa Friska Dewanti, Hai. Rahel Ayla, Hai. Ferdiani, Hai. Nelvi, dan saya Olive. Kami akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Kajian Semantik Wacana Humor Stand Up Comedy Studi Kasus Komika UUS. Di era pandemi kayak gini, humor masyarakat terus eksis. Hal ini bikin meningkatnya peminat humor dari berbagai kalangan usia dan budaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakek, nenek, buyut, ya pokoknya banyak deh. Berbicara soal humor, kalian tahu nggak sih humor itu apa? Humor merupakan alat untuk menarik perhatian serta membuat orang tertawa. Nah, berbicara soal humor, stand up comedy merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan humor seseorang yang termasuk genre profesi melawak. Pelawak dalam stand up comedy kita kenal dengan sebutan komika. Di sini kami membahas salah satu komika yang terkenal di Indonesia. Siapakah dia? Ya, benar sekali. Dia Rizky Firdaus Wijaksana atau yang lebih kita kenal dengan nama panggung Uus. Uus merupakan seorang pelawak tunggal yang pernah ikut stand up comedy Indonesia musim 4. Siapa sih yang gak kenal Uus? Lawakannya receh, pembawaannya khas. Alhasil, kami dari kelompok 2 tertarik untuk mengkaji keterkaitan wacana humor Uus dengan ilmu semantik. Nonton Uus berkomedi nggak perlu ketawa terbahak-bahak, ngakak sampai mau meninggal, nggak perlu. Kita tuh cuman dibikin kayak gitu. Kayak kok bisa nih orang kepikiran bikin jokes kayak gitu. Humornya Uus tuh sederhana, tapi bisa bikin kita mikir dulu sebelum ketawa. Nah, relasi makna dan ketaksaan tuh sangat lekat dengan gaya bercandanya Uus. Plesetan-plesetan 1-2 kata dengan makna ganda membalut wacana humor yang ia sampaikan. Maka dari itu, tim penyaji merumuskan 3 masalah yang akan kami bedah di video kali ini, yakni bagaimana relasi makna, ketaksaan, dan punchline yang terkandung dalam stand up comedy Uus di Indosiar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami akan membahas terlebih dahulu landasan teori yang kami gunakan dalam penelitian kami. Menurut Chair tahun 1994, relasi makna dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama yakni sinonim. Sinonim merupakan kata yang secara fonologis berbeda namun memiliki makna yang sama atau hampir sama. Yang kedua adalah antonim. Antonim merupakan kata-kata yang berlawanan makna. Yang ketiga adalah polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna tetapi maknanya masih saling berhubungan. Dengan kata lain, kata tersebut memiliki kemiripan dengan makna aslinya. Yang keempat adalah hiponim dan hipernim. Hipernim merupakan kata umum, yakni kata yang maknanya menaungi makna hiponim atau mencakup makna hiponimnya. Sedangkan hiponim merupakan kata khusus, yakni kata yang maknanya dinaungi oleh hipernimnya, yang berarti kata yang maknanya tercakup dalam hipernimnya. Yang kelima merupakan homonim, homofon, dan homograf. Homonim sendiri adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna namun pelafalan dan ejaannya sama. Homofon adalah kata yang makna dan ejaannya berbeda namun mempunyai pelafalan yang sama. Sedangkan homograf yakni suatu kata yang memiliki ejaan yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Yang keenam adalah redundasi. Redundasi adalah penggunaan kata yang berlebih dalam suatu bentuk ujaran. Contoh, bola itu ditendang oleh si Dina. Kata si pada kalimat merupakan redundasi. Yang ketujuh merupakan ambiguitas. Ambiguitas adalah kata yang bermakna ganda. Menurut Wijayana 1999, dalam bahasa terdapat masalah yang berkaitan dengan makna ganda yang sering disebut dengan ketaksaan. Didukung oleh pendapat Chair 2002 yang menyatakan ketaksaan atau ambiguitas adalah kata yang bermakna ganda. Ketaksaan dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yakni ketaksaan fonetik.
Ketaksaan fonetik terjadi ketika bunyi-bunyi bahasa menyatu atau samar ketika diucapkan, sehingga membuat penafsiran makna menjadi salah ketika ujaran bahasa terlalu cepat diucapkan. Yang kedua, ketaksaan gramatikal. Ketaksaan gramatikal terjadi akibat bergabungnya dua atau beberapa lekson. Yang ketiga, ketaksaan leksikal. Ketaksaan leksikal dibagi menjadi dua, yaitu homonimi dan polisemi. Dalam stand-up komedi, bahasa digunakan untuk menghibur para pendengarnya. Kenapa digunakan sebagai hiburan? Karena di dalam stand-up komedi membuat permainan kata yang disusun sedemikian rupa oleh komedian agar bisa menjadi bom waktu yang membuat penontonnya tertawa. Nah, bom waktu itu yang disebut dengan punchline. Punchline adalah bagian lawakan yang membuat orang tertawa. Punchline merupakan respon dari deskripsi yang sebelumnya disampaikan. That's on Oxford Dictionary. Punchline is the final phrase or sentence of a joke or story, providing the humor or some other crucial element. Punchline adalah frasa atau kalimat terakhir dari cerita lelucon yang memberikan humor atau maksud penting lainnya. Punchline merupakan respon dari rangkaian atau setup kalimat yang sebelumnya sudah disampaikan oleh komedian. Lalu untuk metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data adalah metode simak. Dengan cara melakukan kegiatan menyimak, setelah itu menggunakan teknik catat. Jadi setelah kami menonton video UUS, kami mencatat data-data apa saja yang sekiranya relevan bagi penelitian kami. Data dicatat dalam bentuk transkripsi. Nanti kalau datanya udah ada, kita olah menggunakan metode distribusional. Teknik pemilihan data berdasarkan kategori atau kriteria tertentu. Misal dilihat dari segi kegramatikalan yang sesuai dengan ciri-ciri alamiah yang dimiliki oleh landasan teori kelompok kami, yaitu relasi makna, ketaksaan, serta punchline. Sekarang kita masuk nih ke contoh pembahasan dari data sebagai berikut. Untuk menjadi seorang dirjen musik, kita harus pakai sepatu. Karena nanti jadi do, re, mi, fa, la, si, do, nggak ada sol. Terlihat jelas sekali ya teman-teman, relasi makna apa yang terkandung dalam data tersebut. Menggunakan homonimi pada kata sol untuk sepatu dengan sol untuk tangga nada, komedian UUS memperdengarkan kata sol dengan ejaan dan bunyi yang sama, namun dengan makna yang berbeda. Kelihatan banget kan ya? Terus untuk ketaksaan yang terkandung dalam data tersebut, kira-kira apa ya? Nah, kata sol muncul akibat berbaurnya bunyi kata sol sepatu dengan sol tangga nada yang dilafalkan pada waktu pembicaranya melafalkan ujarannya. Jelas banget nih teman-teman, ini sangat mengidentifikasikan ketaksaan fonetik, yaitu menyatunya bunyi-bunyi bahasa ketika diucapkan dan menimbulkan penafsiran makna yang ambigu. Kalau untuk punchline-nya sendiri, di sini sangat terpampang nyata nih. Nggak mungkin teman-teman nggak tahu. Yaitu pada kata nggak ada sol. Bom kata yang di set up untuk membuat penonton terkaget dan tertawa. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dari 34 data yang kami peroleh dapat diidentifikasikan bahwa kajian yang kami lakukan mengandung relasi makna dalam wacana humor dengan persentase sesuai pada tampilan di samping. Terlihat bahwa dari data yang dikaji, persentase terbanyak terdapat pada homofon, yakni persamaan yang terdapat pada bunyi pelafalannya, namun ejaannya berbeda. Penyebab banyak ditemukannya homofon dalam humor UUS, yakni karena stand-up komedi yang ia lakukan berhadapan langsung dengan para audiens dan dilakukan secara verbal. Jika komunikasi dilakukan secara verbal, maka relasi makna homofon yang cenderung menghiasi humornya sangat sesuai untuk dibawakan dan terasa epik karena berhubungan dengan bunyi bahasa. Penelitian lain dengan pembahasan relasi makna juga dilakukan dengan objek lirik lagu. Tidak berbeda dengan stand-up komedi, lirik lagu juga memiliki makna tersirat atau tidak sebenarnya. Relasi makna pada setiap lirik lagu memiliki potensi pergeseran makna yang sangat signifikan, seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Putri Dian Hafrinda
pada tahun 2017 tentang sarkasme dalam lirik lagu kekinian. Ia menyatakan bahwa perubahan makna terjadi akibat pilihan kata yang tidak tepat. Maka dapat dilihat bahwa relasi makna berhubungan erat dengan berbagai aspek unsur perbahasaan dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari lirik lagu hingga tak terkecuali materi stand-up komedi oleh Komika Uus di jaringan televisi Indosiar. Dengan tujuan menghadirkan permainan bahasa yang sekiranya sangat erat dengan kehidupan kita, Komika Uus berhasil membawakan relasi makna dengan kecenderungan materi yang dibahas berupa homofon. Kita beralih pada rumusan masalah yang kedua. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, dari 34 data yang diperoleh dapat diidentifikasikan bahwa terdapat kandungan ketaksaan dalam stand-up komedi Komika Uus di Indosiar, dengan presentase sesuai tampilan di samping. Terlihat bahwa dari data yang diperoleh stand-up komedi Komika Uus di Indosiar cenderung mengandung ketaksaan fonetik yang terjadi ketika bunyi bahasa yang dikeluarkan Uus menyatu atau samar ketika diucapkan. Uus dengan sengaja cenderung menghadirkan makna ganda atau ketaksaan pada humornya dengan pembauran bunyi kata pada saat ia melafalkan ujarannya. Isi ketaksaan yang ia bawakan dalam humornya cenderung berbasis pada pemahaman untuk kritis terhadap masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Stand-up komedi yang Uus lakukan berhadapan langsung dengan para audiens, sehingga mengharuskannya berkomunikasi secara verbal. Jika komunikasi dilakukan secara verbal, maka ketaksaan fonetik yang cenderung mengisi humornya sangatlah sesuai untuk dibawakan karena berhubungan dengan bunyi bahasa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ketaksaan judul berita dan implikasinya pada pembaca yang dilakukan oleh Ekawati dan Wijayanti. Penulis dalam penelitian tersebut hanya menemukan 2 ketaksaan pada judul berita, yakni ketaksaan gramatikal dan ketaksaan leksikal. Ketaksaan fonetik tidak ditemukan di dalamnya karena komunikasi yang dilakukan bukanlah komunikasi secara verbal. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa stand-up komedi Uus yang berisi komunikasi secara verbal didominasi oleh ketaksaan fonetik agar terlihat dan terdengar semakin epik permainan katanya karena berhubungan dengan bunyi bahasa. Di dalam membawakan sebuah lelucon atau candaan, seorang komedian, komika, ataupun pelawak akan memberikan seperti klimaks di dalam leluconnya yang kita kenal sebagai puncak komedi atau punchline. Berdasarkan hasil analisa kelompok kami, dapat diidentifikasikan bahwa punchline cenderung berada di akhir kalimat guna mendapatkan respon yang lebih dari pendengarnya. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Stand-up komedi Uus di Indosiar yang ditayangkan di kanal YouTube memiliki presentase relasi makna sebanyak 41,1% homonim, 47,1% homofon, 5,9% meronimi, dan 5,9% sinonimi. Sedangkan dalam presentase ketaksaan, sebanyak 82,4% ketaksaan fonetik, 8,8% ketaksaan gramatikal, dan 8,8% ketaksaan leksikal yang diperoleh dari 34 data. Dalam kajian semantik, hal tersebut menunjukkan bahwa humor yang dibawakan Uus dalam stand-up komedi yang disiarkan di Indosiar memiliki kecenderungan makna dalam relasi makna homofon dan ketaksaan fonetik. Uus dengan sengaja banyak menghadirkan maknanya pada kegandaan dengan pembauran bunyi kata pada saat melafalkan ujarannya. Kemudian, ketaksaan serta punchline yang dibawakan berbasis kepada pemahaman untuk kritis terhadap masalah yang ada, tetapi dengan menjelek-jelekan sesuatu hal ataupun mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebagai bahan penunjang humor. Selanjutnya, mengenai punchline Uus yang telah dibawakan secara kuat dengan membangun dan menggiring opini para audiens melalui setup dan meletakkan punchline yang berada di akhir kalimat. Hal tersebut dilakukan dalam humor Uus karena stand-up komedi yang ia
langsung dengan para audiens, sehingga mengharuskannya berkomunikasi secara verbal. Yang mana jika berkomunikasi yang dilakukan secara verbal tersebut dapat membuat relasi makna homofon dan ketaksaan fonetik yang cenderung berada pada humornya sangat sesuai untuk dibawakan dan terasa sangat epik. Karena keduanya saling berhubungan dengan bunyi bahasa. Tak hanya itu, untuk menunjang pemahaman humor komika Uus yang mengandung kajian makna semantik, diperlukannya kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk mengembangkan imajinasi para